Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi Bang Esmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, eh, baik. Pertama-tama saya akan sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Asmiansyah. Yang pertama, Bapak Asmiansyah ini adalah CEO dari Morbis, merupakan healthcare system dari PT Medika Digital Nusantara. Lalu Pak Asmi ini juga sebagai pengurus MIKTI Divisi 1, pernah juga sebagai penanggung jawab Bearcraft Deputi 3 untuk program pre-startup pada tahun 2018 sampai 2019. Pernah juga menjabat sebagai manajer DILU Yogyakarta, Digital Innovation Launch Yogyakarta di tahun 2018 sampai 2019. Bapak Asmi ini juga berkuliah di Universitas Islam Indonesia, Master Degree Business Management Marketing and Related Support Service di tahun 2007 sampai 2013, dan juga jurusan Sarjana Informatika di tahun 1998 hingga 2005. Mungkin langsung saja, karena ada PowerPoint ya Pak Asmi, monggo langsung kita simak bersama presentasi dari Bapak Asmi. Silakan Pak. Terima kasih Mas Elvo, terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Senang sekali ini pertama yang bisa saya sedikit speechless adalah back to campus ya, sesuatu hal yang sudah lama saya tidak pernah menyentuh kampus, tidak menyentuh namanya dunia akademik karena tuntutan di luar menjadi founder dan CEO itu hal yang sangat dituntut tinggi sekali. Jadi mengingat bisa bersharing session, kalau saya lebih nyaman kita di sini sharing session ya, kita bisa berdiskusi bagaimana menyikapin out of dari kegiatan hari-harian kita semua. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar adalah penikmat teknologi, pelaku teknologi. Kalau saya bagian dari kulinya teknologi. Kalau teman-teman selalu mengatakan saya itu seperti PSK, penjajah software keliling, bukan penjajah itu seks komersial, tapi penjajah software keliling gitu kan. Jadi saya selalu jarang ada di Jogja, keliling Indonesia. Mungkin saya izin share screen. Baik, saya memulai saja. Terima kasih sekali lagi kepada UII yang sudah memberi ruang kepada saya memposisikan sebagai entrepreneur yang tujuannya bahwa dalam di dunia digital kita ada pelaku, pelaksana, dan bagian korban. Nah, saya sebagai entrepreneur lebih banyak menjadi korbannya. Karena korban ekspektasi tinggi customer, melihat di digitalisasi itu sangat simplisi, akhirnya saya jadi korban. Kok gini aja susah Pak, kok gini delivery-nya lama, dan lain-lain. Itu menjadi korbannya saya. Gitu. Karena ketika bicara kita pengguna Facebook ataupun WhatsApp, tidak merasa ada perubahan, tiba-tiba sudah bagus, lebih baik dan terus berubah. Nah, ini yang menjadi korbannya kita, kami pelaku pelaksana pendelivery produk. Baik, ini profilingnya tadi Mas Elbo sudah sangat lebih dalam, kayaknya dia mengintip saya dari LinkedIn saya kan begitu. Tapi pada prinsipnya saya background-nya memang dari UII. Dan background saya menjadi digital startup itu juga dari UII, karena saya menjadi inkubator, dikasih amanah oleh Pak Fatul dulu memegang inkubatornya UII di informatika. Lalu saya dengan akhirnya harus keluar dari UII karena memang beberapa hal komitmen saya yang kurang bisa menjadi salah satu yang bisa saya jaga, yaitu ketika saya jadi inkubator, saya harus menjadi dosen dulu. Dari sana itu sangat sulit karena yang harus saya korbankan bukan bisnis, tapi saya korbankan mahasiswa. Akhirnya saya keluar dari sana.
dan banyak berkecimpung dari tahun 2007 sampai detik ini saya selalu bergerak di dunia digital. Nah, tidak panjang lebar, profiling saya, mungkin nanti teman-teman bisa melihat di LinkedIn saya dan Instagram saya, itu aktivitas harian bisnis saya dan hidup saya. Kalau mau bisa kita sharing-sharing untuk bisa saling follow up di Instagram ataupun di LinkedIn. Hari ini temanya adalah manajemen startup. Jadi seperti kata Pak Hari, Mas Hari, bahwa kenapa sih sekarang ini startup sudah tidak hype lagi? Memang dulu negara ini sangat mendukung untuk menjadi pembisnis di Indonesia di dunianya teknologi, perusahaan rintisan. Cuman memang ketika lagi hype-hype-nya kita dihajar COVID. Kita tidak bisa melupakan bahwa negara ini memberi fasilitas yang besar sekali dulu tahun 2016 sampai tahun 2019. Banyak inkubasi, banyak kompetisi, banyak lain-lain ini itu dibiayai negara. Tapi ketika tahun 2020 di bulan Maret pertama COVID itu datang ke Indonesia, maka anggaran itu semua di shutdown, di switch menjadi 80% anggaran negara diberikan kepada kesehatan. Itu membuat digitalisasi yang lagi hype, lagi booming, itu menjadi bubble. Di tahun 2022 sebenarnya startup ini masanya adalah masa surviving. Jadi kita di survival ya. Jadi kita di masa transisi di mana 2020 itu masa sudah cukup masa pacarannya. Jadi udah menikah, ini ada tahu biasanya mulai terbuka kelakuan-kelakuan dan lain-lain itu di tahun 2020. Dan ini terbentuklah bagaimana Death of Valley sebuah startup itu dari tahun 2020 menuju 2022. Nah, ini gambaran sedikit. Namun untuk di dalam dunia startup, how to survive itu menjadi hal yang terpenting sekali. Karena dunia startup itu kalah bahwa level bahwa seed, pre-seed, pre-A, pre-B, pre-A, B, C, round A sampai round D, hexakon, dekakon, dan lain-lain. Proses itu tidak bisa lagi kita dapatkan. Karena di zaman saat ini, ketika proses perkembangan digitalisasi, itu dunia investor, terutama VC atau angel, itu sangat selektif. Jadi mereka sudah tidak mau lagi seperti sebelum 2020. Karena hantaman COVID kembali lagi ini sangat kuat, dan 2 bulan terakhir concern saya menjadi terjadi adalah mulai terjadi inflasi, dan ini global krisis ekonomi kedua dari tahun 2009. Sekarang ini terjadi lagi, sehingga investor itu sangat hati-hati untuk mengeluarkan duit. Nah, realitednya adalah bagaimana startup sekarang ini harus survive. Tema saya hari ini adalah how to running the startup. Bahwa di dalam menjalankan startup itu pertama adalah ide validation. Ide validation kita harus memulai dari situ dulu, bahwa teman-teman startup ingin menjadi startup itu sebenarnya apa sih yang perlu kita lihat. Pertama ada ide validation, lalu yang kedua adalah product validation, yang ketiga adalah customer validation, dan yang terakhir yang terpenting adalah customer journey. Empat fondasi ini menjadi hal yang terpenting ketika kita ingin berada menjalankan dunia startup. Kenapa? Karena ini sangat berrelated dengan aktivitas kita yang harus berdinamis. Ini juga related dengan teman-teman yang ada di UII, terutama di BSI. Ini harus kuat. Jadi saya membangun fondasi ini untuk kita semua. Bukan juga sebagai startup mindset, tapi ini juga menjadi a company. Kalau kita bicara perusahaan, kita harus mempunyai pain point-nya. Jadi saya selalu bicara ketika kita bicara dalam bisnis, your problem is our business. Jadi di mana ada masalah, itulah duit. Kalau saya bilang dengan teman-teman di Cina ya, itu cuan kita gitu.
Ketika ada problem itu cuan gitu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan dengan stepping stone 4 hal ini, maka kita akan survive dan kita bisa growth. Apa? Pertama, ide validation-nya. Nah, ide validation ini biasanya teman-teman founder yang hustler yang biasanya bekerja untuk memvalidasi ini gitu. Bagaimana kita mencari, mendigging, menggali masalah yang itu menjadi satu mungkin adalah solving problem buat kepada masyarakat. Seperti saya, background saya dulu di tahun 2007 saya PT Palu Gada, apa lu mau gua ada. Tapi di tahun 2011 saya dikasih challenging oleh Bu Sri Kusuma Dewi, Bu Cici, bahwa beliau selalu manggil saya Syekh Asmi gitu. Mau produk apa, mau garap kerjaan nggak? Apa Bu? SIM RS gitu. Awalnya totally simplicity gitu kan, nggak ribet gitu kan, pendaftaran, tindakan dicatat, jadiin mastering data, selesai bayar. Gitu. Tapi dari situ saya merasa bahwa saya harus menggali apa sih pain point terbesar di sana gitu. Dan sampai detik ini saya sangat nyaman duduk dengan pasien, berdiskusi dengan pegawai. Untuk apa? Mencari terus permasalahan ini. Nah, ide validation inilah yang perlu kita kuatkan dulu untuk menjadi core produk yang perlu kita bangun. Nah, dari situ saya selalu mendidik kepada teman-teman saya di dalam lingkungan saya selalu bilang, jangan mempunyai satu skema saja bisnis, tapi harus dua, minimal dua. Supaya apa? The easy way atau the hard way itu harus kita miliki. Sehingga goal-nya nantinya itu bisa kita pilih. Jangan cuma satu mentok sudah nggak bisa mikir. Makanya ini saya selalu ajarin kepada teman-teman, ayo kamu harus memiliki dua ide, dua solving problem, bukan hanya satu. Nah, dari situ kita lalu membuat roadmap-nya. Jangan pernah teman-teman mempunyai ide A, tapi tidak punya diferensiasinya. A, ya sudah A. Gitu. Saya selalu membuat sebuah root problem menjadi roadmap, menjadi root-nya, bukan road lagi, root. Jadi akar-akarnya itu saya selalu menggunakan tools-tools yang itu menjadi roadmap-nya Morbis sampai 2025. Gitu. Kami mempunyai itu, dan itu saya lakukan di awal. Karena apa? Karena ide validation ini tidak sekedar hanya one step, tapi kita harus berlari pelan-pelan, mulai naik speed dan berlari kencang. Nah, ini yang menjadi indikator-indikator bahwa ide kamu nantinya akan berkelanjutan. Kenapa itu harus membuat roadmap? Lalu yang terakhir, kita harus membuat rencana kerjanya. Rencana kerja ini berkaitan dengan timetable. Nah, inilah yang perlu kita tegaskan di dalam tim nantinya. Apakah itu co-founder Anda, atau Anda berinvestasi untuk hiring. Gitu. Nah, ini adalah konsep yang awal yang perlu kita kuatkan agar Anda tidak hanya sekali saja jalan. Kita harus memiliki langkah minimal harus 100 langkah, 200 langkah. Sebagai founder harus di sana. Itulah ide validation. Dan ini juga berrelated juga dengan teman-teman yang ada di dalam dunia kerja. Bahwa setiap kita memberi sebuah ide, validasi itu harus panjang. Harus memiliki indikator-indikator yang banyak. Makanya ini harus kita kuatkan dulu untuk memberi ide produk atau fitur terbarunya. Itu juga related dengan roadmap ide validation. Lalu yang kedua adalah product validation. Nah, product validation ini biasanya dilakukan oleh startup untuk mensegerakan visualisasi kepada nantinya kepada customer. Which is itu bisa kamu Anda mendevelop atau menjadikan sebuah mock-up. Biasanya dulu di tahun 2010-an, 2016 sampai 2019, kompetisi itu dibiayain hanya di sini saja. Rilis atau mock-up. Nah, mock-up ini biasanya di kompetisi itu bisa dapat duit 300 sampai 400 juta, teman-teman. Mock-up saja. Jadi itu sudah pakai Figma,
dibuatkan mock-up-nya, dibuatkan bisnis prosesnya, seakan-akan itu sudah prototype gitu. Nah, ini menjadi goal ketika kita harus mengvalidasi dari ide validation. Nah, dengan produk validation, tujuannya adalah kita ingin memvisualisasikan, benar nggak sih idenya ini gini. Makanya rata-rata teman-teman di startup, mereka selalu menggunakan metode sprint, yang dimana sprint ini tidak bertele-tele. Oke, idenya bagus, apa yang kita siapkan? Biasanya sudah membuat prototype mindset. Jadi udah dibuat. Mulainya dari mana? Gambar flow-nya seperti ini. Yuk kita buat mock-up-nya, kita buat sketch-nya, kita gambarkan, kita coba melakukan sebuah visualisasi hanya gambar saja. Kalau saya biasanya di whiteboard, saya buat flow-nya seperti ini, goal-nya nanti kayak gini, nanti akhirnya seperti ini. Lalu kita lihat apakah cocok atau tidak dengan keadaan pain point yang kita cari di customer. Nah, dari sini calon customer. Dari sini maka tim develop akan menerjemahkan secara teknikalnya. Kalau misalkan kita akan membuat prototype versioning 1 atau bisa menjadi established, itu oke. Tapi saran saya biasanya produk validation ini jangan sampai version stable, karena kalau version stable ketika kita mau rilis yang lain itu sangat sulit gitu kan, harus membreakdown banyak lagi. Tapi saya biasanya membuat produk validation dengan sprint sampai batas di mana ini mock up dulu, biar tidak terlalu capek oleh teman-teman di developer. Nah, dari situ sudah oke, baru kita segerakan mock up-nya tanpa ada bisnis proses, tanpa ada action. Jadi tidak ada sampai create table dan lain-lain, tidak ada insert data dan lain-lain, tidak. Tapi teman-teman developer saya kasih front end untuk membuatnya. Jadi kami seakan-akan bisnis prosesnya itu sudah selesai. Nah, ini untuk mendelivery ke calon customer kita. Apakah oke atau tidak? Dengan metode sprint ini tidak memakan waktu banyak, tapi memakan sangat emosi. Karena itu biasanya berantem. Itu biasanya berantem antara bisnis hustler itu dengan hacker, programmer, itu berantem terus. Karena apa? Karena biasanya ketika kita membuat desainnya anak hustler, mohon maaf, hustler itu orang pembisnis yang nggak ngerti technical banget. Jadi gimana gini, dibuatkan dulu, di make up kan, di mock up kan, udah selesai. Itu diminta supaya dibuatkan front end-nya tanpa ada action. Nah, ini teman-teman programmer itu biasanya lu nggak bisa minta kayak gini dalam waktu sehari semalam. Lu pikir kami Roro Jonggrang apa gitu? Ya, kalau dari teman-teman hustler selalu bilang bisnis, ya gue butuh ini supaya gue bisa present gitu. Nah, biasanya customer ini kan, karena hustler ini kan customer minded gitu. Nah, biasanya akan meng-push bahwa customer harus melihat ini gitu. Anak-anak developer ya nggak bisa. Ini kan butuh UI-nya mana, UX-nya mana, anak-anak desainnya mana gitu. Nah, ini anak mock-up kan beda dengan UI. Jadi apa UX-nya. Jadi cuma hanya UI aja, tampilan anak desain kan seperti itu. Belum sampai di mana dia membuat asetnya. Nah, ini udah ribut ini. Nggak bisa gini-gini. Namun kalau kita mau mengejar bahwa kita mau cepat untuk memvalidasi, ya memang harus seperti itu. Memang challenging-nya di product validation di awal itu challenging-nya adalah di tim developer. Nah, kalau tim developer itu kurang well done, biasanya antara ekspektasi dengan realisasi melesetnya jauh. Jadi kalau marketing itu, kalau sales itu kan biasanya, oh bisa Bu, nanti tampilannya begini. Ketika divisualisasi, customer, loh kok katanya kemarin bisa, sekarang mana ya, kok nggak ada kelihatan, ini di mana gitu. Nah, ini terjadi terus menerus sampai detik ini. Jadi walaupun
kami Modbis sudah punya produk, sudah rilis, established gitu, tapi itu selalu menjadi beranteman setiap minggu antara technical sama marketing, terutama sales. Nah, itu yang perlu komunikasi yang harus intens sebenarnya. Jadi kalau saya selalu mengatakan man from Mars, woman from Venus gitu. Dua ini akan bisa bisa bersatu karena komunikasi. Itu motonya di Radio Rakosa kalau tidak salah. Nah, itu selalu saya angkat seperti itu. Karena man from Mars itu panas, woman from Venus itu dingin. Jadi untuk digabung itu nggak akan bisa. Tapi bergabung ini berjalan bersama, itu komunikasi. Nah, di tim itu rata-rata product validation sering miskomnya di sana. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi bahwa product validation itu tidak bisa lama. Biasanya kalau di startup itu harus cepat. Karena kecepatan developing dari kecepatan delivery produk itu menjadi kunci key of sukses dari startup. Karena kami sangat dinamis. Perusahaan kami itu kecil. Tim saya cuma 35 orang gitu kan. Nah, ini butuh berlari kencang dan lincah. Nanti saya sedikit cerita bagaimana lincah tapi mempunyai impactful gitu, nanti saya akan kasih sharing infonya. Yang kedua adalah customer validation. Nah, ketika kita sudah mempunyai prototype, kita sudah punya mock up, kita harus mendelivery bukan as a mindset of hustler. Banyak startup itu terjebak dengan mindsetnya dari foundernya. Oh, ini udah bagus, ini keren banget. Nanti ini bisa begini. Itu sering banget. Saya menjadi mentor di mana-mana. Itu biasanya saya bunuh semuanya itu. Dan mereka langsung musuhi saya gitu. Founder itu musuh saya dari dulu. Ketika saya jadi mentor. Kenapa? Karena paradigma itu dibentuk oleh mereka sendiri. Padahal hal itu belum tentu useful kepada customer gitu. Belum tentu berguna kepada customer. Yang dimana mindset-nya, pola pikirnya itu membentuk 10 fitur, ternyata 10 itu yang kepake itu cuma 1. Nah, ini yang sering terjadi di founder-founder itu. Makanya ketika kita bicara bahwa produk yang pertama ide validation sudah tercreate, kita harus segera ke validasi ke customer. Nah, apa yang perlu kita pahami? Validasi customer adalah apa kebutuhan dia dasar dulu. Kebutuhan dasar ketemu, misalkan teman-teman BSI fokusnya adalah di akademik, sistem akademik ya. Nah, ini kan harus dipelajari dulu, bukan hanya membahas satu bagian. Internal dan eksternal ini kan perlu kita bahas. Internal itu siapa, eksternal itu siapa. Integrated dengan pihak ketiga itu juga harus dipahami gitu. Jangan ketika kita mendevelop akademik, tapi kita sudah jauh bahwa kita ngedevelop bagian di payment, di bagian nanti perbankan, itu terlalu jauh. Kalau kita basic fondasi fitur produk kita sebagai manajemen pengelolaan mahasiswa saja belum siap. Nah, ini kan bahasa sederhananya. Nah, ini yang biasanya teman-teman startup itu selalu bermindset jauh banget. Akhirnya satu pun belum tervalidasi, mereka sudah lompat ke 3, 4, 5, dan 6. Ketika delivery ke customer, nah inilah yang menjadi backfire, menjadi kesalahan lagi bahwa bukan itu yang perlu kita validasi. Yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi kepada customer apa yang mereka inginkan dulu. Nah, biasanya dengan kebutuhan itu ada 2 metode yang biasanya di-delivery kepada customer. Pertama adalah metode waterfall, yang kedua adalah metode agile. Biasanya tim saya selalu melakukan metode waterfall dulu. Karena dengan metode waterfall, kita mendelivery, kita langsung mendevelop, kita langsung mendelivery dulu. Jangan merasa bahwa ini udah bagus belum, dites dulu ini, belum, balik lagi dulu, kita develop lagi, kita benerin. Itu terlalu lama life cycle-nya.
Tapi kalau kita bicara model waterfall, kita buat, kita desain, kita implementasi, kita testing, kita kasih dulu. Satu fitur ini dicoba dulu. Kalau Anda puas, oke. Kalau tidak puas, kita akan baru mengembangkan lagi. Karena apa? Kembali lagi, bicara customer validation, kita bicara adalah as a product. Nah, produk ini pun kita sekarang di 5 tahun, 6 tahun terakhir, banyak startup itu sudah mengembangkan produk itu bukan lagi jual putus, tapi sekarang software as a service. SaaS ini sangat cenderung mulai digunakan banyak oleh teman-teman startup karena kita mencari sustainability. Bagaimana kita bertahan, kita berjalan, bergerak terus. Tapi kalau by project kan biasanya hari ini dapat, habis itu kita harus cari project lagi, belum tentu kita dapat lagi. Dan Indonesia, mohon maaf, di Indonesia mindset project itu source code milik dia, itu sudah bisa dikembangin lagi dan lain-lain. Dan buruknya lagi adalah ketika kita menjual project by project, produk kita itu dibeli oleh sebuah perusahaan dan di dalamnya pegawainya itu menjual lagi aplikasi itu kepada yang lain. Itu terjadi berkali-kali di dunia kesehatan, terutama di dunia rumah sakit. Jadi sedikit cerita, kalau kita bicara sell a product, kepala IT-nya nantinya mengambil source-nya, habis itu dijual lagi tuh ke rumah sakit lain. Misalnya saya jualnya 1M, dia jualnya 100 juta. Dan itu terjadi. Dan itu berulang-ulang gitu. Nah, ini yang membuat banyak perusahaan-perusahaan digital itu merubah konsep bisnisnya dari by project menjadi recurring bulanan. Nah, recurring ini pun banyak diferensiasinya bisnis modelnya gitu. Nah, ini juga saya mengajari ke teman-teman bahwa bisnis model bulanan ini kita harus mulai memecah-mecah lagi. Ada karakter bahwa di Indonesia itu orang itu merasa digital itu penting tidak penting. Sampai detik ini masih. Jadi ketika kita bicara memvalidasi customer juga kita harus melihat sisi komersilnya. Nah, sisi komersil inilah yang perlu teman-teman pahami bahwa tidak semua bisnis itu harus murah. Dan tidak bisa di Indonesia bisnis itu mahal. Jadi agak repot ya. Tidak semua bisnis itu murah, tapi tidak bisa di Indonesia bisnis teknologi itu mahal. Maaf, mahal. Kenapa? Karena di Indonesia mindset gratis itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Hampir 100% kalau saya mengakuinya. Jadi kalau kita, mohon maaf, fitur HP kita, coba bisa dibuka dulu, mana yang Anda beli, mana yang Anda gratisan, lalu di range, di rata, berapa persen Anda bayar, berapa persen Anda gratis. Saya yakin 80% kita pasti gratisan. 20% mungkin itu bayar. Nah, ini yang menjadi mindset yang terbentuk di Indonesia. Jadi ketika kita bicara bisnis, teknologi, kalau pakai perusahaan seperti saya, SIM, RS, atau klinik gitu ya, itu kami setelah kontrak nanti sistemnya buat kami ya. Bagi saya itu aneh gitu. Saya selalu bilang, ya enggak dok, kalau selesai kontrak, ya Anda perpanjang kontraknya. Wah, kami enggak mau. Kami mau selesai kontrak, itu mulai punya kami. Pertanyaan. Terus saya bilang, agak lucu sih dok, kalau dokter memperlakukannya seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, dokter pakai WhatsApp enggak? Dokter pakai Facebook enggak? Terus setelah dokter selesai, berapa tahun, Facebook ngasih source code-nya? Ya enggak juga. Itu gratis dok. Terus Anda bilang bayar. Saya tanya lagi, kalau kita bicara data as a gold, apakah Anda yakin data Anda itu yang gratis itu data Anda konfidensial? Saya berani garansi 100% tidak. Kebocoran data, penjualan data itu sangat kuat ketika Donald Trump menjadi presiden. Tandanya Mark Zuckerberg ya jualan data, di mana datanya sangat detail. Nah sekarang Anda bilang bayar, tapi di dalam klausul
bahwa data Anda itu konfidensial, tidak akan disebarluaskan. Jika disebarluaskan menjadi pidana. Anda pakai Facebook, Anda klik disclaimer-nya itu, Anda klik yes tanpa membaca, langsung submit. Padahal Anda di situ mengakui menerima bahwa data Anda disebarluaskan. Terus Anda mau minta apa? Gratis. Boleh, tapi data Anda saya jual ya. Ya nggak boleh Pak Asmi. Nah, jadi itu hal yang bagi saya lucu ketika kita bicara tadi. Mahal itu belum tentu diterima oleh orang Indonesia. Harga itu berbayar aja. Kita sendiri agak berat membayar aplikasi gitu. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita validasi terus. Jadi metode-metode ini di dunia digital developing ini sangat penting untuk supaya sustainability ini akan berjalan terus. Karena startup sangat ringkih dengan sustainability dan sangat mudah bubar. Mungkin teman-teman bisa melihat startup itu. Sekarang ada beberapa startup yang dibiayain capital venture di Jogja. Ini sekarang lagi ngedaftar ke perusahaan saya, pegawai-pegawainya. Dan foundernya juga sudah mengundurkan diri dan lain-lain. Ini menjadi sebuah fenomena bahwa startup itu tidak semanis apa kata orang-orang yang digoreng dari dulu gitu. Ini bergerak terus. Makanya yang bertahan ini saya mengalami fase kedua kemarin, Valley of Death. Tahun 2014-15 saya Valley of Death. Saya titik nadir, mau hampir mati. Perusahaan itu sudah tinggal pilihan bubar atau tidak. Itu 2014-2015. 2021 end of years saya masuk ke Valley of Death 2 karena kembali lagi strategic bisnis perusahaan startup itu hitungannya per bulan, Mas Mbak. Jadi tidak hitungannya per 2 tahun, 3 tahun tidak. Tapi per bulan kami harus memvalidasi bahwa bisnis kami on the track. Cash flow kami bagus, profit kita seperti apa, pending payment itu yang menjadi sebuah hal yang paling berat di dalam perusahaan, orang nggak mau bayar, ini menjadi challenging di perusahaan startup. Nah, ini menjadi sebuah ekosistem yang sangat-sangat rigid, sangat-sangat dalam sekali bergeraknya dan cepat sekali. Gitu. Nah, ini yang membuat customer validation ini yang paling mahal. Di dalam sebuah ekosistem digital, customer validation itu paling mahal. Kita pernah merasakan sampai detik ini saya yakin ada comparison yang itu tidak ada benar, tidak ada yang salah. Pertanyaannya bisa dijawab di chat ini. Siapa yang merasa bagus Shopee atau Tokopedia? Maka tidak ada yang salah. Karena itulah value yang saya angkat bahwa jangan pernah menilai salah, tapi apa benefit apa yang terbaik itu yang menjadi produk unggulan. Jadi kalau udah bicara SCBD itu udah Shopee semua tuh mereka itu. SCBD Fashion Week kan. Itu rata-rata mereka pakai Shopee. Nah, tidak kelihatan Tokopedia. Padahal Shopee itu jadi iklannya mereka dan iklan gratis Shopee. Lihat aja di meme-nya Instagram, lu pakai baju dari mana? Oh, gue beli dari Shopee 100.000. Oh, gue beli celana dari Shopee. Itu ngiklan gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Nah, tapi itu adalah kelebihan-kelebihan dari dalam bisnis digital. Jadi mereka selalu berlari untuk memberi produk yang mana yang menjadi fit in dengan customer. Dan saya sampai sekarang belum berani menjadi B2C, bisnis to customer yang related langsung kepada user. Saya belum berani. Karena apa? Mencacatnya orang Indonesia kepada produk itu sangat kuat sekali. Maha benar netizen dari segala apapun ya kan. Nah, saya belum berani. Nah, ini yang menjadi value added ketika kita memvalidasi. Memvalidasi itu B2C itu lebih sakit daripada B2B. B2C itu lebih kejam daripada B2B. Karena kalau B2B manajerialnya si levelnya sudah yes, pegawainya ngikut. Apapun itu ngikut. Tapi kalau B2C, bayangin ya, kalau si JJ itu bilang, jelek nih, Shopee. Wah, selesai sudah Shopee.
turun udah ratingnya itu. Kenapa? Si JJ itu brand ambassador secara tidak langsung Shopee, tiba-tiba mencacatin Shopee. Itu kan akan menjadi sebuah backfire lagi kan, serangan balik kepada Shopee. Nah, ini menjadi hal yang paling penting di dalam skema nomor 2, yaitu customer validation. Jadi ketika kita bicara mendevelop, kita harus segera memastikan bahwa kita akan ada di mana. Nah, kalau customer validation, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan startup itu banyak yang menggunakan metode waterfall. Metode agile itu sangat bagus ketika finansial kamu sudah oke. Jadi kalau customer belum oke, gue masih bakar duit nih, SDM gue masih bisa dibiayain 4 tahun gitu. Ya udah, kita agile aja gitu. Nah, itu yang terjadi di tahun 2019 sampai 2021 di saya. Tapi 2022 visi saya bilang, oke, stop ya. Kamu sudah tidak bisa bakar duit lagi. Nah, saya sekarang jadi Romusa gitu. Gimana caranya pagi sampai pagi harus mikir gue nyari duit. Either itu cuma 1 juta 2 juta, itu menjadi sebuah hal penting bagi kami, perusahaan kami. Nah, ini sudah tidak bisa lagi beragile gitu. Kita harus sprint. Kami di kantor udah sprint gitu. Sprint itu berantem bagaimana skema bisnisnya, bukan developingnya gitu. Kalau developing let it flow karena memang sudah agile. Kalau di sisi technical kami sudah agile terus. Tapi dari sisi bisnis dengan partnership kami strategik di se-Indonesia, kami harus segera menjadi sprint. Nah, ini hal yang sangat berbeda ketika kalau kita bicara customer validation berbasiskan digital, technical ataupun berbisnisnya. Jadi harus kita pahami dulu kita mau ada di mana bisnis validation-nya. Nah, setelah itu baru kita customer validation. Tapi untuk metode biasanya melakukan 2 metode ini. Either itu ada di technical ataupun di dalam bisnisnya. Yang terakhir ada terpenting bagi saya, ini yang paling mahal, adalah customer journey. Customer journey itu kalau Pak Indra Utoyo mengajari saya, beliau adalah CEO-nya dari Alobank, beliau bilang, find your empathy for your customer. Build your empathy. The biggest business is your customer. Nah, saya selalu, kalau sekarang saya lebih senang menjadi pembicara untuk customer journey. Kenapa? Customer journey itu kita harus memahami pain point yang terbesar di dalam customer kita. Nah, di sini kita biasanya selalu membangun ikatan emosional kepada customer, dan itu paling mahal dan paling berat. Kenapa? Karakteristik customer itu sangat berbeda-beda. Saya mempunyai rumah sakit di PKU Muhammadiyah lebih dari 5. Setiap rumah sakitnya Muhammadiyah itu memiliki karakter yang berbeda. Padahal brandnya adalah PKU Muhammadiyah. Tapi di dalam rumah sakit itu memiliki karakter yang berbeda-beda sekali. Nah, ini menjadi sebuah challenging kepada perusahaan. Bagaimana membangun journey-nya. Roadmap-nya customer journey ini sangat kuat banget. Saya punya satu session hanya untuk mengulas customer journey. Supaya apa? Ketika kita bicara bahwa bisnis kita sudah approved oleh customer, oleh para pelanggan, maka what next? Di luar dari roadmap yang kita bangun ide validation tadi, tapi kita biasanya ditantang 2 sisi. Di sisi bagaimana ide yang harus tercapai, mimpi. Nah, ini mimpi dengan realisasi itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi ketika menjadi hustler itu, realisasi itu harus memastikan bahwa cash flow perusahaan itu harus jalan baik, gajian itu tidak mundur, bonus akhir tahun, THR itu harus ada semua. That's the challenge. Nah, ketika kita di sana, itu akan menahan mimpi-mimpi yang ide validation tadi. Makanya customer journey ini saya katakan bahwa ini yang paling terpenting. Karena teknologi itu sangat jauh.
kita sudah mendapatkan autonom drive, kita sudah mendapatkan artificial intelligence, business analytics, tapi pernah tidak kita merasakan benefit real developer apa yang kita develop untuk business analytics as a science, data science gitu. Tidak semua, belum semua teknologi itu bisa mempengaruhi dunia kita di Indonesia terutama. Kalau perbankan, saya sekarang sangat dalam dengan perbankan, itu sangat kuat data science-nya. Pakai BEUT lah. Kenapa? Karena data science mereka itu bisa mengindikator ASMI itu nantinya di bulan kesekian, dia akan memiliki pendapatan berapa ratus juta, berapa puluh juta. Jadi kalau dia dipinjamkan sekarang 100 juta, kalau dia di dalam waktu data science-nya mereka memiliki range bahwa 10 bulan lagi ASMI cuma dapat 10 juta, maka tidak akan mungkin ASMI dapat pinjaman 100 juta. Tapi ketika dia sudah punya data science-nya, analitiknya, bahwa dalam 10 bulan lagi ASMI akan mendapatkan gaji total dia pendapatan 1M, maka dipinjamkan saja 500 juta. Maka kita akan dikejar-kejar. Sadar tidak sadar kalau kita bekerja biasanya diteleponin kredit card, kita diteleponin bank, mau pinjaman lunak tidak, dan lain-lain. Itu mereka memiliki data science yang sangat besar. Nah, tidak semua data itu bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Sampai sekarang kami saja di perusahaan health tech, kami belum berani mengatakan kami memiliki data science karena kami belum memiliki data lebih dari 10 juta. Kami baru punya data 5-6 juta. Dan ini kami masih belum confidence untuk menaik level ke data science. Kami masih ingin menjadi data inquiring, memasukkan data, mengumpulkan data, menjadi data big data. Mimpi sekarang kami berada di posisi di sana, dan kami sekarang bergerak mengejar untuk revenue. Nah, bisnis untuk menguatkan revenue ini sedikit saya beri bocoran bahwa kolaborasi bisnis itu harus menjadi enabler. Enabler itu menjadi kita lebih simple untuk berbisnis. Jadi ketika kami mencari revenue, maka tim kami bergerak bersama-sama mencari customer, mengengagement, menguatkan lagi produk kami oleh pihak-pihak yang menjadi partnership kami. Ketika itu berjalan, maka bisnis ini akan berjalan sangat cepat. Sekarang di perusahaan kami lagi kebingungan untuk mendelivery produk. Karena dalam waktu seminggu 2 minggu kita selalu akan ada PKS baru. Ini yang membuat kami sekarang lagi bergerak efisiensi dan ekonomis. Dengan kerjasama, kami sekarang memiliki solving problem permasalahan di rumah sakit. Permasalahan di rumah sakit itu ada 2, teman-teman. Satu adalah terlalu mahal. Yang kedua, pingin gratis. Jadi menghadapi customer rumah sakit itu ada 2 kendala, terlalu mahal dan pingin gratis. Ini saya pelajari bagaimana mencari solving problem. 4 tahun yang lalu saya buat roadmap, ada satu roadmap, ini saya sedikit kasih bocoran, saya ada satu roadmap, itu ada perbankan, di bisnis strategik saya. Sampai investor saya menanya, Mas Asmi, roadmap-nya perbankan ini apa ya? Saya bilang, secara teknikal tidak terlalu ribet Bapak, kita hanya integrated banking, pembayaran, menggunakan API-nya mereka, di Morbis, itu sudah langsung bayar, di Morbis sudah kelihatan terbayar, lunas gitu. Itu teknikalnya. Lalu benefitnya apa? Mas Asmi dapat apa? Fee dari transaction? Enggak, Bapak. Loh, terus kamu nanti dapatnya apa? Enggak tahu. Jujur, saya cerita, ini saya cerita experience saya. 5 tahun yang lalu itu investor saya nanya, biasanya mindset kita, ini mindset kita ya, mungkin nanti teman-teman silakan sharing juga. Mindset kita kan kalau kita bekerja sama perbankan kan kita dapat benefit ya. Dapat uang transaction, kayak kita transfer uang itu antar bank,
6.500. Itu kan ada bridging-nya dan itu dapat fee-nya orang-orang itu, perusahaan itu. Itu sebenarnya ada pihak ketiga, bayar pihak ketiga. Sekarang jadi 2.500 tuh. BI Fast gitu. Itu ada vendornya. Nah, mindset kita kan pasti, kita pasti dapat receh lah per transaction kan gitu. Tapi saya tidak. Saya tidak tertarik itu. Ketika saya bekerja sama dengan perbankan. Makanya awal investor saya bingung. Loh, kamu dari benefit dari mana? Ya nggak ngerti, Pak. Nanti aja lah, Pak. Yang penting saya memperkaya fitur. Nah, karena saya bakar duit, dikasih duit, bakar duit 3 tahun, saya penting perkaya fitur gitu. Tapi di bisnisnya, di roadmap bisnis itu, saya bilang saya harus kerjasama dengan perbankan. Lalu akhirnya saya ketemu perbankan. Bang, saya kebetulan partnership strategiknya Bank BRI dan BSI. Nah, dari sana mereka BSI dan BRI itu menawarkan kerjasama, tapi tidak ada benefitnya di kami. Friend of benefit itu tidak ada, sama sekali. Saya cuma bilang, oke, strateginya apa kita? Itu saya dengan mereka. Oke, Pak Asmi, kita join selling. Di pikiran saya, perusahaan saya cuma 35 orang, dan itu saya harus berjualan, di mana selama 5-6 tahun ini saya benar-benar berada di selling, itu sangat boncos, sangat lelah untuk merayu rumah sakit. Saya pernah mengalami 4-5 tahun yang lalu, saya ngasih proposal, saya sudah present, itu setelah itu tidak ada kabar. Setahun kemudian saya ditelepon, Pak Asmi, oke, kita deal. Saya bingung, kebayang ya, saya present hari ini, memastikan deal-dealan, dia tidak mengatakan deal, setelah itu tidak ada kabar, tahun depan bulan Agustus, mereka tiba-tiba nelpon, oke Pak Asmi, kita deal. Itu saya tidak tahu, ini siapa? Saya bilang, mohon maaf Pak, baik, terima kasih, sudah deal. Mohon maaf, ini siapa ya? Jujur saya sampai bertanya begitu gitu, karena saya udah jauh banget kan. Itu karakternya. Lalu perbankan mengatakan, oke, kita join selling. Awalnya saya tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Itu saya diskusi sama marketing ketika saya sudah sign in PKS 2 tahun yang lalu. Itu BSI itu tidak berjalan. Ini nggak jalan, kenapa ya Mas? Dan sekarang di terakhir awal tahun saya renew kontrak semua dan BSI sudah merger full, timnya tidak lagi bermandiri syariah, BNI syariah, BRI syariah. Mereka menjadi murni BSI. Saya sekarang tiap minggu kebingungan menyikapin harus present keliling Indonesia. Karena apa? Karena sekarang Bank BSI dan BRI sudah ketemu polanya bagaimana Morbis itu menjadi trigger mereka untuk mengunci rumah sakit. Sekarang rumah sakit itu digratisin oleh mereka. Dan benefitnya, saya dibiayain oleh BSI BRI, bayar di depan selama kontrak. Nah ini kan tidak pernah kebayang gitu. Karena apa? Karena saya tidak memikirkan recehan tadi. Transaction-nya saya dapat berapa, itu tidak ada di dalam kontrak awal gitu. Ternyata berkahnya adalah become an enabler. Itu akan ada benefit yang kita intangible, tidak pernah terprediksi, tidak pernah terlihat. Karena ternyata setelah kita meeting, kita rutin men-share produk dan lain-lain, saya tahu mereka memang perbankan ini, saya tahu dari dulu. Perbankan ini kenapa saya ajak kerjasama? Karena perbankan ini sangat sulit mengunci komitmen sebuah korporasi, which is itu rumah sakit. Kenapa? Karena kalau rumah sakit, mohon maaf, rumah sakit itu oportunis. Sangat oportunis. Jadi ketika Bank A datang, ayo dong rekening Anda pindah ke perusahaan ke bank kami kasih bunga 7%. Maka dia akan melihat bank yang sekarang dia pakai, dia kasih bunganya berapa? 5%. Oh iya, bagus di bunga ada 7%. Langsung besoknya pindah. Itu besoknya pindah. Lalu bank yang dipindahin yang 5%, dia datang lagi menawarkan, Pak, kenapa pindah?
balik lagi dong ke kita. Wah, rumah sakit bank ini ngasih kami 7%. Oh iya, kami kasih deh 7,5%. Pindah lagi bulan depannya. Dan itu berulang-ulang. Dan itu saya pelajari, mereka sangat stres. Pakai banget gitu. Stres sekali karena uangnya gede. Rumah sakit itu kalau pindah rekening itu nggak mungkin 500 juta, 200 juta, nggak mungkin. Pasti tiba-tiba udah 10 M aja. Kemarin saya di Kalimantan, kepala cabang mengatakan rumah sakit ini menaruh uang 23 M. Itu jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena akhir tahun kemarin dia masukin 23 M, pindah tahun, perbankan itu dari pusat memotivasi menunjuk kepada bank cabang itu harus pangkat 2. Jadi 23 M tahun 2022 harus 46 M. Dia harus naruh duit, ada nasabah di situ. Sekarang stres lagi beliau. Tandanya apa? Ini kan karakter customer yang terlalu gampang pindah-pindah. Lalu dengan Morbis langsung kekunci. Harus rekeningnya bank A. Tidak boleh dikeluarkan. Tapi kami kasih gratis. Hardware kami gratiskan. Wah, itu sebuah hal yang menurut bank itu happy. Karena apa? Karena rumah sakit itu setiap tahun nodongi bank itu untuk CSR. Dan itu khusus rumah sakit ada anggarannya. Akhirnya dia switch, dia twist yang harusnya CSR beliin alkes, beliin ambulan gitu. Sekarang udah Pak, kami kasih gratis nih Morbis, Dok. Kan kami kasih solusi transformasi digital. Disruption digital ini kami beri solusinya. Morbis kami kasih gratis di sana. Transaction semua keuangan udah kebaca sama perbankan, sama bank kami. Kami gratisin. Tapi harus jadi nasabah full ya. Rumah sakit, yang tadi mencari tidak mau mahal, mencari gratis. Point off-nya yang saya dapat dari customer journey itu adalah saya mendapatkan clue bahwa rumah sakit, kalau kamu tidak punya duit, saya siapin duit dan saya siapin gratisan buat kamu. Ini menjadi sebuah hal yang perlu digali terus-menerus. Makanya di dalam develop juga biasanya kostumisasinya itu sangat kuat. Di kami memberi gratis kostumisasi. Penambahan fitur kami gratisi. Makanya kami memperkaya ilmu kami, memperkaya produk kami dengan memberi gratis, kami mendapatkan ilmu, kami akan mendapatkan sebuah produk baru yang itu tidak perlu kami mencari konsultan, mencari apa, tapi kami mendapat gratis, tapi kami dapat duit. Nah, inilah metode-metode yang founder-founder ini harus bermindset di sana. Jadi bukan lagi, oh kita udah jadi produk, kita punya customer, ayo cari investor baru yuk. Gitu. Investor sekarang sudah tidak berbicara itu, tapi investor berbicara revenue stream Anda udah berapa, EBITDA positif atau belum, profit Anda per tahun berapa. Ini menjadi value yang sekarang kapital-kapital yang mencarinya. Either itu juga angel investor, sekarang juga fasenya mereka sudah sangat hati-hati di sana. Ide itu sudah sangat sulit untuk mereka accepted. Nah, ini yang menjadi yang menjadi punch bagi saya di dalam dunia startup. Bagaimana kita bisa membangun customer journey. Nah, dengan ini kita bisa mengembangkan dua metode. Metode untuk penetrasinya kepada customer, kita bisa mendapatkan benefit yang lebih dalam lagi, keilmuannya dari customer. Yang kedua, kita mendapatkan engagement customer. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita sharing, apakah ya ini yang menjadi goal kepada teman-teman dalam pengelolaan di dunia startup. Dunia startup itu tidak murni sekedar hanya technical saja, tapi tidak juga murni tentang bisnis saja. Karena di dunia teknologi, perusahaan teknologi, dua hal ini harus berjalan beriringan. Karena kalau hanya bisnis saja, by product, kita tidak memperkaya fitur, maka kita akan tergilas dengan yang lain. Mungkin teman-teman tidak pernah mendapatkan produk namanya Friendster, tapi tiba-tiba umurnya Anda itu ada di Facebook. Nah, saya ada di masa dia ada pakai Friendster, dia tidak berinovasi, dia digilas. Sama juga dengan HP. Dulu Nokia paling hebat, dia tergilas. BBM, BlackBerry paling hebat, dia tergilas dengan ide-ide gilanya dari Steve Jobs.
dan Google Android. Nah, ini bagi kami itu early warning, selalu kami akan kuatkan untuk selalu berpikir untuk berinovasi, untuk selalu berkembang. Kalau kata satu tokoh itu harus bergerak gesip gitu, lincah. Nah, ini hal yang bagi saya sangat penting supaya sustainability startup ini selalu terjaga. Nah, mungkin ini yang saya ingin bisa sharing ke teman-teman di awal. Saya lebih senang kita lebih ke sharing sessionnya. Saya dengan senang hati kita terbuka untuk berdiskusi. Begitu Mas Elbo untuk paparan singkat saya. Terima kasih. Siap Bang Asmi. Terima kasih teman-teman atas materinya. Ada 3 hal yang kunci yang aku catat dari presentasi barusan ya. Semakin besar gap antara supply dan demand, problem dan solution, maka semakin besar juga peluang market bisa kita capitalization. Kira-kira gitu Bang. Oke, menarik. Betul. Menarik. Betul. Mungkin lebih banyak cuannya. Lebih banyak cuannya, betul. Semakin besar problem sama solusi, supply dan demand tuh cuan di situ, Betul. Betul. Kita pertanyaan dulu, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya, menanggapi? Ini saya cek dari partisipan, ada beberapa yang kenal. Mas Rahmat mungkin, Mas Sulir Albab. Ya, terima kasih Mas kesempatannya. Juga terima kasih Pak Asmi tadi atas pemaparannya juga. Mungkin saya di sini mau lebih bertanya sih Pak terkait fenomena pertumbuhan startup sekarang. Pertama itu tadi ya tentang area cakupan di bisnis B2C itu. Memang kan tantangannya kita langsung berinteraksi itu dengan customer gitu. Nah, kira-kira tadi juga ada disampaikan juga tentang customer validation. Mungkin Pak Asmi punya punya satu ramuan khusus bagaimana dengan pendekatan customer validation itu khususnya ke customer itu bisa ide kita tuh benar-benar tervalidasi gitu. Nah, karena juga mengingat apalagi satu produk hari ini mungkin kita buat satu produk yang istilahnya belum ada kompetitor, mungkin sebulan lagi sudah muncul kompetitor lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian juga fenomena tentang bergugurnya para startup itu kan memang dari fundraising, Pak. Nah, kira-kira kalau Pak Asmi gitu, kalau ibarat ditarik lagi, diberi kesempatan untuk membangun satu bisnis baru gitu, Pak Asmi lebih prefer untuk bootstrapping atau memilih fundraising dengan berbagai macam dengan berbagai macam aspek sama pilihan untuk pertumbuhan perusahaan yang ke depan. Nah, itu mungkin Mas pertanyaannya untuk Pak Asmi. Terima kasih. Oke, Pak Asmi, monggo bisa langsung dijawab dulu. Baik, terima kasih Mas Arman. Kalau nggak salah ya tadi yang raise hand. Kalau pertanyaan pertama adalah bagaimana sih validasi untuk B2C? Ya, ada banyak skema yang bisa kita lakukan. Kembali sekuat apa finansialnya kita. Kalau saya ada satu startup itu dia memvalidasi B2C-nya pakai McKinsey. McKinsey itu untuk melakukan validasi keseriusan produk itu dari ide validation-nya itu McKinsey itu minta 2M dengan metodenya seperti apa itu ada semua, Mas. Saya ditawarkan. Kalau Mas mau juga nanti bisa saya kasih kontaknya. Nah, itu ditawarkan. Jadi sangat kembali lagi kepada kita itu finansial kita ada di mana. Kalau ada startup, saya pernah jadi mentor startup di Bali di BDI itu kita biasanya kita buat ketika saya mentoring itu kan on-site, terus validasi customer itu kita kasih mereka waktu untuk validasi kuesioner dan lain-lain keluar. Jadi sehari mereka jalan, dia mencari keramaian, dia tanya-tanya, dia validasi minimal 100
data itu divalidasi. Nah, itu bisa. Kalau mohon maaf ya, kalau di kampus biasanya mahasiswa itu ya cuma teman-temannya ditanya gitu. Ya banyak skema B2C. Kembali lagi kita akan kuat di finansialnya seperti apa. Kalau kita belum kuat finansialnya, ya mungkin relasi-relasi terdekat dan lain-lain. Kalau saya biasanya teman-teman saya bantu, Pak Asmi minta tolong dong, relasinya Pak Asmi gitu. Nah ini kita kirim gitu. Nah ini saya akan kirim ke community. Tolong dong, ada questionnaire nih dibantu. Nah ini bisa. Nah ini kembali lagi sejauh mana kita mau melakukannya. Karena semakin luas ini juga berbahaya, Mas. Semakin luas cakupannya berbahaya karena karakter orang Jawa dengan orang Timur udah beda banget. Karakter Jawa dengan Sumatera itu udah beda banget. Kita bicara Indonesia dulu ya. Antara Jawa Barat sama Jawa Tengah aja udah beda. Nah, ini yang perlu kita validasi dulu. Kita mau apa? Jangan sampai kita terjebak di dalam kuesionernya, cari validasinya. Nah, makanya saya lebih kamu mau segmennya apa, itu harus matang dulu, B2C-nya mau apa gitu. Kalau kita bicara B2C bahwa misalkan kos-kosan. Nah, jangan menanya kamu ingin punya ingin ngekos itu seperti apa? Ingin memilih tinggal di kos dengan kualitas apa ke standarisasinya seperti apa? Kamu tanyanya ke anak SMA di Jakarta. Ya boncos, Mas. Dia pasti wah dia udah pengen punya AC, punya gini. Terus range kamu mau bayar berapa? 500.000. Ya sekarang gila kalau 500.000 kita kejar untuk kos-kosan ada AC, ada internet, terus ada kamar mandi dalam dan lain-lain. Iya bahasanya seperti itu. Nah ini saya pikir kita harus melihatnya validasinya seperti itu. Kalau kita sudah bisa memvalidasi itu, baru kita gampang mau sasarnya apa dulu. Memang tantangan terbesar kalau B2C seperti itu sih, Mas. Jadi butuh challenging besar di sana. Terus yang kedua tadi kalau saya dikasih pemodal lagi ya, Mas Asmi mau ngapain gitu kan? Apa mau bootstrap atau mau gimana? Kalau saya saat ini saya tidak tertarik dengan pemodal. Karena kita lagi berada di fase mencari EBITDA positif dan kita lagi fokus bagaimana revenue stream kami akan besar di tahun ini sampai tahun 2024. Baru setelah itu konsep untuk next mimpi kami yang saya sudah bangun roadmap-nya sebagai founder bahwa punya pain point dan saya mencari solusi itu 2024 paling cepat kita baru akan memberi fitur-fitur baru. Kalau kita bicara teknologi saat ini, kita sangat tipis sekali mencari ceruk bisnis. Karena hampir semua bisnis itu sudah terakomodir secara digital ya. Disruption digital saat ini adalah bagaimana kita kembali ke menghidupkan apa yang sudah mati suri di fasenya COVID ini. Kalau kemarin saya punya dulu ada perkembangan digital teknologi ke depan 5 tahun ke depan di pasca COVID ini saya punya, tapi saya nggak tahu. Nanti coba saya share ke teman-teman nanti lewat teman-teman BSI. Itu ada fasenya sekarang. Sekarang itu kalau dulu itu saya lihat, saya pernah lihat, saya agak lupa sih. Jadi pertambangan dan lain-lain itu mulai collapse, transportation, penerbangan itu collapse, itu ada. Terus yang bergerak growth menjadi berkembang nantinya ada health tech, terus ada grocery, terus agrikultur dan lain-lain. Itu ada. Nah itu mungkin bisa menjadi roadmap teman-teman nantinya kalau ingin melihat mencari irisan-irisan bisnis yang berikutnya. Cuman saya pikir kalau saat ini dunia lagi tidak ada yang pasti 100% saya sekarang berani jamin. Nah ini ekonomi ini sekarang tidak jelas. Tandanya kita harus melihat
sangat-sangat hati-hati untuk bergerak ke dunia digital saat ini. Itu yang menurut saya, Mas, opini saya tadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Asmi. Mungkin ini ada resume dari pertanyaan pertama tadi, yaitu satu validation gitu ya. Mungkin kalau dari saya, validation itu belum bisa dikatakan valid sebuah produk kalau user itu belum bayar. Kalau user bayar, Pak Asmi. Orcaf itu 4 tahun, Pak. Orcaf itu 4 tahun. Dan produk spesialisnya bilang ini valid di Eropa kayak gini, di Eropa bilang gitu, di Indonesia beda bos. Kamu belum ketemu. Ya kan. Yang kedua kompetitor. Kompetitor itu bisa tadi dari Pak Asmi gitu ya. Gimana cara kita menciptakan differentiation gitu ya, atau perbedaan-perbedaan dari produk kita dengan kompetitor. Cuman ada yang menarik bagi teman-teman yang dari manajemen itu pasti tahu ada yang namanya hoteling law gitu. Di situ gimana caranya kita membuat minimum differentiation. Contoh nyatanya Alfamart sama Indomaret itu biasanya jejeran. Kenapa gitu? Karena Indomaret nomor 1 katakanlah ada di situ. Oh berarti Indomaret kan sudah market research. Dia udah cari di mana tempat-tempat yang ramai. Daripada gue market research, udah jajarin aja Indomaret. Buat usaha kopi, jajarin aja Starbucks. Buat usaha makan, jajarin aja McDonald. Karena nggak mungkin sekelas Starbucks, sekelas McDonald, nggak market research urusan tempat. Nah itu hoteling selalu. Gimana caranya kita bisa membuat minimum differentiation. Terus yang ketiga masalah funding atau bootstrapping. Nah, karena Pak Asmi ini kaya raya, jadi ya bootstrapping ya. Kalau saya ya funding lah, gimana caranya funding lah. Karena cash flow negatif itu sangat menyakitkan. EBITDA negatif itu sangat menyakitkan. Nah, terus pertanyaan kedua ini ada dari Bu Fitri. Izin bertanya Mas Hasmi, saya Bu Fitri, dosen kimia UI binaan IBISMA. Ini kayaknya tahu nih. Salam Bu Fitri, Assalamualaikum, saya juga binaan IBISMA, UBIK 70. Kami sedang memulai bisnis kosmetik, serum wajah dengan formula sendiri. Saya dosen dan peneliti, sama sekali buta dengan bisnis. Bagaimana strategi yang terbaik menurut Mas Asmi untuk memasarkan produk kami? Terima kasih. Insya Allah besok 100 produk serum akan tiba dari Maklon. Sebaiknya kami promo dulu, bagi-bagi, atau langsung selling. Nah begitu Pak Asmi. Ini kayaknya masalahnya di cash flow. Jadi kalau misal mau promo dulu, apakah cash flow-nya itu cukup berapa bulan, berapa tahun? Kalau mau langsung selling, itu di validation-nya berarti. Seperti itu Pak Asmi. Monggo dijawab. Siap. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi menarik kalau udah bicara. Ini obrolan saya 4 minggu yang lalu. Jadi ada orang, teman datang, bro, lu mau nggak kita buat bisnis kosmetik? Bayar cuman 20 juta, udah ada produknya. Tinggal mau brandingnya apa. Itu menarik, Ibu. Karena kembali lagi, strategi bisnisnya ini kembali mau seperti apa. Karena kalau namanya kecantikan, itu mohon maaf, semua wanita pengen cantik ya Ibu. Cluenya itu dulu aja gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau mau nge-touching laki-laki lagi keren Ibu. Laki-laki pingin menjadi lelaki metropolitan, jadi melakukan menjadi pria metroseksual kan gitu. Jadi pingin ganteng itu sekarang cantik, geser dia, bukan ganteng. Kalau dulu cowok itu ganteng, tapi sekarang cowok itu mulai pingin cantik. Jadi ada yang pingin pakai pelembab terus apa gitu. Itu sekarang lagi iklannya lagi mulai. Tapi sasarannya ada. Nah kembali lagi bisnis strategiknya mau seperti apa? Pertanyaan saya kepada Bu Fitri, ketika Ibu mengatakan, mohon maaf ketika Ibu bilang buta dengan bisnis. Pertanyaan saya, Ibu apakah punya partner yang paham tentang bisnis? Kalau saran saya, prefer harus ada minimal ada coach, ada mentor yang fokus untuk mendorong bisnisnya. Kalau ada di IBISMA, saya pikir tinggal todong aja Ibu pada mentornya di IBISMA yang dari Fakultas Ekonomi kan gitu. Pak Suarsoyo itu kan kepala badan wakaf kita strategik gitu. Bisa todong langsung tuh. Saya pernah jadi mahasiswanya S2-nya.
Jadi bisa todong langsung kan, Pak, tolong dong dikasih teknikalnya gitu. Jadi bukan konsep tapi teknikalnya bisa todong. Nah, karena apa? Saya pikir ini conclusion yang saya beri adalah kita harus punya partner untuk tidak bisa orang teknikal itu, ini Mas Ebo ini kan teknikal banget. Wah, dia bilang, wah Pak fitur kamu bagus-bagus, tapi sama saya hajar habis dia. Karena apa? Karena harus ada yang bermindset bukan teknikal. Harus ada yang bermindset bahwa cuannya gimana, bagaimana nyari duitnya. Bukan sekedar ini hanya ada duit kita bakar, tapi strategic selling-nya nggak ketemu gitu. Nah, seperti Ibu tadi bilang, insya Allah ada 10 produk serum yang akan tiba gitu kan. Nah, apakah Ibu pingin dipromo bagi-bagi? Itu kan secara tidak langsung bakar atau langsung selling gitu. Kalau saran saya tidak perlu dibagi-bagi dulu, karena mohon maaf juga produk kecantikan ini kan dikasih satu tidak impactful. Beda ya ketika kita meminum obat sakit mah, kita dikasih mah, kita kasih minum Milanta atau dikasih Promax, itu dalam waktu tidak sampai 5 jam itu sudah impactful, langsung kerasa. Tapi kalau kecantikan, Ibu kasih sekarang, tidak mungkin Ibu bagi sekarang, besok dia udah testimoni. Pasti kan akan merasakan dulu. Saya tidak tahu ya, ini hanya pola pemikiran saya aja. Mungkin dikasih hari ini, dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu, 3 minggu, mungkin akan ada testimoninya. Kok aku agak-agak jerawatku hilang gitu. Aku kok mulai agak-agak glowing gitu. Nah, itu kan waktu tidak pendek, Ibu. Nah, dengan membagi-bagi 100 itu, apakah ideal menunggu waktu 3-4 minggu? Saya tidak tahu teknisnya seperti apa mungkin punya Ibu, saya tidak tahu. Nah, ini sebagai hanya pertimbangan saja. Nah, kalau misalkan kita mau bicara strategik, saya pikir di forum ini saya sarankan Ibu pertama mencari mentor ataupun coach yang memang akan mendampingin one-on-one Ibu untuk strategik. Kalau Ibu belum ada orang bisnis, hustlernya. Tapi kalau Ibu punya, ya itu mungkin dengan mentor bisa mendidik orang itu untuk bisa bermindset untuk developing bisnisnya ya Bu, bukan developing teknikalnya di digital gitu. Mungkin itu Bu Fitri yang saya bisa ngasih insight dulu di awal, karena butuh diskusi lebih panjang itu untuk memastikan bahwa validasi ekspektasi Ibu itu bisa sampai kepada target yang ingin Ibu kembangkan gitu. Oke, Om Asmi, keren Mang. Ini yang paling aku seneng ngobrol sama Om Asmi ini kalimat pertamanya tadi. Emang clue-nya luar biasa ya. Sekarang itu nggak cuma cewek pengen cantik, cowok juga pengen cakep gitu. Itu serius Om, itu clue yang jarang bisa kita temukan liak-liuk mencari lateral thinking-nya gitu. Biasanya kan kita ini nanti cash flow-nya gimana, ngitungnya gimana, bla bla bla. Cuman mencari clue unique value proposition itu yang sekarang sulit cari mentornya di situ. Nah, itu mungkin bisa jadi insight ya Bu Fitri, kalau sekarang pasar membidik wanita dari usia remaja, usia dewasa sampai ke ada yang segmen lanjut, itu mungkin bisa bidik dari cowok gitu, entah serumnya entah apanya gitu. Itu terima kasih Pak Asmi. Terus ini ada pertanyaan banyak sekali nih, mungkin kita pilih-pilih ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang sebenarnya agak mengulang gitu. Jadi kita coba langsung skip beberapa pertanyaan. Oh, ada yang raise up. Ini ya, Pak Dian ini ada angkat tangan. Mas Dian. Oke. Mas Dian dulu deh, Mas Dian dulu. Monggo Mas Dian Sigit. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dian Sigit Prastowo, bisa dipanggil Sigit. Mas Asmi, saya tertarik tadi di proses product validation. Tadi kan Mas Asmi menggunakan desain sprint ya kalau nggak salah ya, yang 5 days itu. Terus ada di poinnya Mas Asmi tadi ada customer journey map gitu untuk build empathy.
technically, ketika Mas Asmi melakukan desain sprint itu, apakah kemudian juga melibatkan customer atau kemudian kalau memulai sebuah produk itu dengan potensial customer, atau customer-nya itu direpresentasikan internal tim, kemudian memakai asumsi atau seperti apa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Matur nuwun Mas Sigit atas pertanyaannya. Monggo Mas Asmi langsung saja dihajar Mas Sigit. Siap Mas Sigit. Jadi kalau kita bicara validation customer, product validation, kembali lagi tadi product validation, sebenarnya kalau saya biasanya kita melakukan dari customer requirement. Jadi saya ini sedang lagi berlaku juga. Saya mencari menawarkan kepada sebuah organisasi di mana itu saya gratiskan, Mas. Jadi saya gratiskan dengan masa 1 tahun pertama saya gratiskan. Tapi kembali lagi ke bisnis ya. Kalau ada saya gratiskan itu untuk grupnya saya kasih gratis. Karena apa? Karena kita butuh validasi produk ini fit in atau tidak dengan kebutuhan customer. Nah, dengan cara kita memvalidasi itu, kita bisa mendapatkan empatinya, kita mendapatkan pain point-nya, kita mendapatkan knowledge-nya dari mereka dengan cepat. Karena kalau sudah kita, misalkan begini, sistem informasi rumah sakit, saya buat pendaftaran saja, itu aja cacatnya banyak, Mas. Cacatnya banyak informasi. Jadi buat pendaftaran, menu pendaftaran, formatnya seperti apa, itu aja satu rumah sakit dengan rumah sakit tidak sama. Tapi akhirnya saya bilang, mana ilmunya, mana kalau kita orang teknikal kan biasanya outputnya kayak apa sih cetaknya, kan biasa gitu. Udah selesai kan. Kalau cetak itu sudah tercetakkan dengan produk mereka yang lama ataupun mereka manual, itu kan biasanya udah solve problem, Mas. Nah, itu yang kita ambil. Oke, kami buat seperti ini. Maka saya kasih ke technical. Gue nggak mau tahu dan gue nggak pernah peduli. Buatkan outputnya kayak gini. Selesai, kan gitu. Ya kalau saya kan hustler ya. Kayak nggak mau tahu, kayak technical ya harusnya begini gitu kan. Nah, jadi intinya kita akan mencari di mana tidak lagi bertanya, tapi kita punya ide awal. Makanya tadi saya bilang ide validation itu dengan product validation. Pertama itu harus versioning 1 dulu. Apakah itu mock-up, apakah itu menjadi prototype. Kalau itu sudah jadi, langsung delivery ke customer. Calon customer pun itu bisa kita menjadikan dia adalah partnership. The business getting different ketika kita berpikir bahwa our customer is our partner. Itu akan berbeda sih. Treatment-nya juga akan berbeda. Makanya bahasa-bahasa ini juga terkadang membangun kita menjadi sangat-sangat objektif ketika kita memiliki kosakata yang benar. Kalau kita bicara customer, kita bicara itu cuan. Tapi kalau kita bicara partner, kita bisa berkolaborasi. Goal-nya itu akan ada 2. Apakah menjadi materi atau non-materi. Kalau biasanya saya selalu memposisikan saya adalah partner. Doing the best, expected nothing. Filosofi hidup saya seperti itu. Jadi saya lakukan dulu, nanti jadinya apa ya hanya Allah yang menentukan itu gitu. Tapi kan kita doing-nya. Kita lakukan dulu. Dengan melakukan itu, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Itu saya selalu dapatkan insight itu dari 2016. Makanya moto itu saya lakukan dan alhamdulillah ilmu itu dapat semuanya. Sampai terkadang itu ada dokter datang, Mas Asmi, ayo dong sharing-sharing dong, diskusi. Saya dokter spesialis gizi, saya butuh insight dari Mas Asmi. Bayangin Mas, dokter spesialis minta insight dari Asmi gitu. Sekarang saya ditodong menjadi direktur rumah sakit. Ini jadi aneh lagi kan. Orang informatika disuruh jadi direktur rumah sakit gitu. Saya sampai 2 kali saya sudah ditawarkan, yang terakhir ini baru 1 bulan yang lalu. Tapi apa? Karena apa? Karena kita membangun mindset mereka menjadi visual, menjadi hasil yang terkadang itu kalau kita bicara digital, itu kan kita orang digital tidak pernah tahu siapa yang pernah megang WhatsApp. Nggak ada.
Tapi siapa yang pernah megang gelas? Mbak, semua orang megang gelas. Produksinya orang pembuat gelas kepegang. Tapi kalau produksinya anak digital, nggak kelihatan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan merasa kamu itu adalah jin. Karena kalau kamu jadi jin, saya jadi Tuhan. Kamu nggak ngomong, saya udah tahu kamu mau apa. Kan gitu. Gila saya. Nah, inilah yang perlu kita selalu menjadi partnership, menjadi partner untuk mencari empati, supaya empati itu menjadi sebuah solusi buat mereka. Kalau orang udah tersakiti dan dia curhat ke kita, Mas, semua dia akan buka. Akhirnya kita tahu itu. Kita bawa aja kertas untuk nulisnya itu. Nah, itu akan selalu tergalikan gitu. Nah, paling bagus adalah prototype, mock up itu langsung diskusi kepada customer. Calon customer juga nggak apa-apa. Kalau kita berdiskusinya sangat engage, saya yakin mereka welcome kok. Tidak akan menutup gitu. Saya yakin akan welcome. Nah, B2C pun itu akan menjadi percontohan untuk beberapa, kita suruh coba dong, coba itu mereka akan mencobanya gitu. Nah, itu saya pikir akan menjadi sebuah clue yang menarik kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan mendapatkan experience dari customer. Paling mahal itu Mas, experience customer, Mas. Makanya saya selalu bilang customer journey. Begitu Mas Sigit. Iya. Makasih Mas Asmi, luar biasa. Ada satu quote-nya tadi yang mungkin akan saya coba pegang dan coba saya implementasikan. Doing the best, expect nothing tadi. Luar biasa itu menurut saya. Do something, expect nothing. Sekarang memang itu kalimat yang super itu. Oke. Makasih Mas Asmi. Siap. Sama-sama Mas. Oke, ini ada banyak pertanyaan, cuman aku kok pengen bertanya juga. Jadi aku coba. Pertanyaanku nih agak gimana ya? Coba aku pengen tanya nih. Jadi kan udah cerita ya tentang masalah tentang jalan Morbis dari awal merintis sampai Dead Valley 2 kali gitu kan. Terus sampai ketemu strategic partnership dengan banking, ketemu polanya dengan BRI, dengan BSI, sampai kemarin harus jalan-jalan sampai Nunuan gitu kan. itu mau jualan apa mau jalan-jalan Pak itu? Ayo sampai sana. Nah itu. Pertanyaanku, gimana bisa menerapkan pola seperti itu di Orkaf? Bisa nggak Orkaf digituin gitu? Ya, oke. Pertanyaan menjebak sebenarnya. Kalau bisa ya, kapan tanda tangan nih Morbis sama Orkaf nih? Iya. Sebenarnya another topic juga semua itu bisa. Jadi begini, saya selalu dikatain sama teman-teman, it's just a joke gitu. Saya tahu mereka bercanda, mereka selalu, dan saya tidak pernah no hard feeling di dalam hidup saya. No hard feeling, let it go gitu ya. Mereka selalu bilang, lu kutu kupret bro, gitu. Kutu kupret itu tahu ya, kutu yang ada di kepala, yang menyebalkan kan gitu. Sama ketika saya pertama begitu, saya sangat tertanam mendengar lagu adalah Tulus Gajah itu kan. Teman-teman mungkin kalau dengar lagu Tulus yang Gajah itu kan, dia tidak terima waktu kecil dibilang gajah gitu. Tapi ketika dia sudah besar, dia menjadi seorang musisi, dia merasa bahwa gajah itu filosofinya bagus banget gitu kan. Dan saya merasa ketika kemarin dengan SPV-nya BRI, saya bercanda gitu, kita meeting gitu kan, ngobrol. Dia sampai bilang, Pak Asmi, kamu memang strategik banget dengan kita gitu. Wah, enggak Pak, saya itu kutu kupret, saya bilang gitu. Dia ketawa. Tapi tandanya Pak Asmi benar-benar nggak enak sama kami. Loh, kenapa Pak? Kutu kupret gitu. Kutu itu kan selalu membuat orang gatal dan ingin menggaruk gitu. Dan tidak henti-henti gitu. Dan tidak pernah ketemu gitu. Tandanya Anda itu benar-benar membuat kami ketergantungan dan membuat tidak enak. Kita selalu ingin garuk terus tuh Pak. Jadi, oh iya ya benar juga gitu kan. Ada kutu kupret itu ya di satu sisi saya berada di mana saya melihat bahwa saya harus menjadi orang kecil
dan harus melihat yang lain besar. Jadi intinya adalah menghargai orang itu mahal. Jadi kita menghargai orang itu kan kita mengapresiasikan, menghormatin orang, dan kita harus melakukan itu selalu gitu. Jangan merasa kita hebat gitu. Kita merasa bahwa kita ini biasa saja. Ya, we are hanya orang biasa, ketemu orang kita hargai gitu. Akhirnya orang-orang ini akan merasa bahwa oh iya, perusahaan ini memang cocok, ini fit in dengan kami, dengan gayanya apa. Saya selalu mengatakan ke BRI bahwa Anda itu gajah besar. Kalau saya itu kutu kupret, jadi saya harus bisa menjadi penumpang di gajah itu. Kenapa? Ketika saya bertemu rumah sakit itu selalu memperlakukan mereka itu orang besar. Rumah sakit itu organisasi besar yang punya banyak duit. Kalau Morbis datang, Mas Elbo, itu nggak ada apa-apanya. Ini paling PSK nih, penjajah software keliling, yuk mau pakai dong SIM RS gitu. Tapi ketika saya twist mindset saya bekerja sama dengan perbankan, mohon maaf sekarang saya nelpon perbankan. Pak, Bu, BRI, BSI, saya lagi didatengin sama customer nih, rumah sakit A. Dia belum ber-BRI, BSI, masuk dong. Mereka masuk langsung 2 jam kemudian. Yang itu tidak akan mungkin Morbis bisa ke sana. Gitu. Kenunuan itu tidak akan mungkin bisa Morbis. Kenapa? EBITDA kami harus sangat tipis. Jadi tight banget masalah duit. Tapi dengan partnership kami, BSI di sana dapat reward, dapat panggung. Sekarang kepala cabangnya dapat panggung. Saya seremonikan, saya datang dibiayain, tanda tangan, rumah sakit dikasih gratis. Everyone is happy. The meaning of happy solution ya itu saya. Saya tidak pernah bilang win-win solution, tidak pernah. Saya selalu mengatakan kita harus happy solution. Semua happy akan senang kan gitu. Nah, ini yang harusnya mindset ini yang harus dipelajari. Semua bidang ketika kita bisa berkolaborasi, become an enabler. Itu ajaran Pak Indra Utoyo, Pak IU mengatakan, jadi enabler Asmi. Jadilah enabler. Selalu beliau mengajar ke saya seperti itu. Oh, akhirnya saya belajar. Oh iya. Dan itu sangat impactful ketika kita mengimplementasikan sebagai startup yang bisa masuk kemanapun. Sekarang ada bank yang ingin masuk ke saya lagi. Lagi ngotot banget tiap hari nelponin saya, ngasih approach dan lain-lain. Karena saya juga, oke, saya sudah cukup sih partnership dengan 2 ini. Tapi dia ngasih quotation-nya bagus banget. Ini saya lagi galau juga, cerita sedikit. Itu Mas Elbo ceritanya. Ya. Wah, luar biasa sih emang strategiknya Pak Asmi nih. Aku masih mencari celah nih supaya bisa join juga ke konsorsiumnya Pak Asmi sebagai yang lebih kecil dariku tuh apa Pak? Saya mau di situ. Saya juga beberapa setiap malam tuh ditelepon sama Bang Pak, cuman Bang Haristiaji bedanya. Bedanya itu nanyain baknya sudah kelar belum. Oke. Kita bersambung ya. Kalau Orkafmi panjang ini waktu limit. Ada satu pertanyaan lagi nih menarik nih. Izin bertanya Pak, bagaimana membangun startup jika saya hanya seorang konseptor? Nah, ini kan yang kemarin nih soal jual diri itu ada 2 macam. Nah, itu. Misal saya memiliki ide atau konsep startup, namun karena saya hanya mahasiswa bisnis, tentunya saya tidak mempunyai pengetahuan ataupun keahlian mumpuni untuk membangun fondasi digitalnya. Mohon arahan caranya untuk mewujudkan ide-ide kami dari mahasiswa yang hanya belajar teori-teori bisnis. Pertanyaan kedua, jika kami yang mempunyai konsep ide atau bisnis startup, apakah Bapak Asmiansyah membuka kesempatan untuk menampung ide kami dan mewujudkan ide tersebut? Kayaknya agak sulit nih. Terima kasih ya Mas saya, Bahrudin, mahasiswa akuntansi UI. Monggo Pak. Siap. Kembali lagi sama pertanyaan saya, sama dengan Bu Fitri. Kalau Bu Fitri butuh hustler, kalau Anda butuh hacker. Jadi, saya pikir Anda kalau punya mimpi, ya harus begini. Hidup itu tidak bisa sendiri. Gitu. Itu di Al-Quran sudah tertulis. Gitu. Carilah pasangan hidup. Itu sudah tertulis di An-Nisa juga ada dan lain-lain ada. Gitu. Intinya adalah how to running the business is not by your own self, but how generate
a team untuk mencapai satu visi dan misi yang bersama. This challenge. Sampai detik ini saya juga terchallenge gitu. Karena co-founder saya juga masih bermindset technical banget, dan technical banget gitu. Co-founder saya itu orang technical semua gitu. Yang pebisnis ya cuma saya gitu ya. Terkadang kalau udah meeting ngopi founder itu obrolannya udah bingung semuanya. Lu kok bisa sih kepikiran sampai sana gitu? Karena mereka mindsetnya technical kan. Jadi kalau bicara bisnis, ya lu harus banyak ngopi sama gua gitu. Nah ini yang perlu harus dilakukan adalah carilah partner di mana kamu lemah. Gitu. Jangan merasa kamu benar semuanya. We are not a Superman gitu. Kita bukan Superman itu ada hanya di komik sama di film. Di mana film itu semuanya itu udah kamuflase. Tapi di realisasi kita harus kolaborasi, berpartnership agar kita bisa menutupi kelemahan. Saya juga lemah di technical. Saya kalau disuruh coding udah menyerah, Mas. Nggak bisa. Saya bisa bunuh diri disuruh. Lebih baik saya pulang saja dah gitu. Nah, tapi ketika saya punya teman, punya partner, saya udah jadi orang palu gada. Pak Asmi bisa buat, oh bisa. Tapi nanti timetable-nya kita tentukan. Nah, bahasanya gitu. Jadi ya bahasanya nggak bisa juga lo minta besok jadi gitu. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu kan. Tapi kan itu menjadi shopping. Karena kita partnership. Jadi saran saya, carilah partner di mana kamu yang lemah. Tadi kamu ide validation, ya tandanya kamu hustler. Carilah hacker. Carilah hipster. Hacker itu programmer, hipster itu desain UI UX. Jadi 3 komponen ini itu paling ideal sebenarnya. Nanti baru diferensiasi di bawahnya ya nanti. Kita bicara kalau kita rosok bareng ya seko ngisor tekan dhuwur ya wong telu iki lah basa Jawane ngono kae kan. Tapi kita memulainya itu dulu. Tapi jangan semua itu teman-teman hustler semua, ide semua, pembisnis. Isinya nanti kalian cuma isinya mimpi semuanya gitu. Itu tidak baik juga gitu. Bukan salah gitu, tidak baik gitu kan. Nggak ada action plan-nya kan repot juga gitu. Gitu Mas sedikit insight-nya. Ya. Betul. Kemarin baru sempat ketemu juga Pak Asmi dari teman-teman agensi Team Up Studio dari Bantul itu. Dapat insight juga. Aku pikir dulu hipster itu hanya sekedar UI ya. Ternyata setelah ketemu teman-teman dari agensi, mereka cerita kami expert di bidang branding, marketing juga, illustration, sampai ke motion, sampai buat grafik, bitmap dan lain sebagainya. Mereka expert di situ dan kebuka. Tadi sempat disenggol juga soal desain spring gitu ya. Bahwa mereka punya metodologi yang lebih baru lagi, ada namanya affinity diagram dan lain sebagainya gitu. Dan itu baru kerasa banget hipsternya. Makanya kemarin yang project travel itu aku ngegandeng Syamil kan waktu itu kan dari Team Up. Kenapa? Karena memang feel-nya beda banget. Kadang itu tadi Pak, produk dan bisnis itu bisa jadi berlawanan. Bisa jadi. Karena secara bisnis kita harus ngitung cash, ngitung cost, ngitung cash flow, ngitung usia kita berapa lama. Cuman secara produk ini user painful kalau kayak gini kadang itu. Padahal ketika kita ingin men-solve di problem itu harus ada cash flow gitu, harus ada cost yang kita keluarkan. Kira-kira gitu Pak. Terus ada lagi nih yang masih mau bertanya. Bentar tak lihat. Ini masalah funding, Pak. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ananda, mahasiswa informatika UI. Izin bertanya untuk mendapatkan funding dari investor semaksimal mungkin. Agak bahaya ini, Pak. Oke. Mungkin harus ada kelas khusus menghitung funding ya. Berapa yang kamu tawarkan? Bagaimana cara startup baru untuk dapat meyakinkan investor? Nah, ini menarik juga nih Pak kalimatnya nih, meyakinkan investor. Investor tuh nggak perlu diyakinkan bahwa mereka bisa untuk mencapai bisnis milestone sesuai dengan rencana.
Dan menurut pengalaman Bapak, seberapa penting dan efektif investment elevator pitch? Elevator pitch itu biasanya nih kalau nggak di parkiran di mobil ya Pak, biasanya. Sampai ayo Pak bareng naik mobil sampai kopi udah tanda tangan. Cepat banget, kapan ngobrol ya? Pas macet itu. Nah, monggo Pak. Itu ada 3 kata kunci tadi, gimana caranya mendapatkan investor semaksimal mungkin. Ya. Cara meyakinkannya dan seberapa penting dan efektif elevator pitch. Monggo. Siap. Jadi kalau ditanya satu, yang pertama mendapatkan funding semaksimal mungkin. Kembali lagi, kita ada positioningnya di mana gitu. Ketika tahun 2019, saya sebenarnya tidak ada obsesi untuk dapat investor. Karena apa? Karena pas saat itu company saya sudah established saat itu. Jadi EBITDA saya sudah positif, tidak berobsesi nafsu untuk scale up, tidak gitu. Karena pas dari tahun 2011 sampai 2019 itu akuisisi customer saya kecil banget, nggak sampai 5 apa 6 gitu, nggak banyak. Karena memang saat itu saya lagi fase di mana Dead Valley 2015, jadi recovery saya 2015 sampai 2017 apa 18 itu recovery saya. Benar-benar saya harus menyelesaikan hutang itu senilai setengah M. Jadi dari bulan 2015 sampai 2017 18 itu saya harus menyelesaikan hutang sebesar setengah M. Nah, itu membuat saya tidak tertarik untuk funding. Dan saya bukan karakternya startup yang lagi hype, Mas Nanda. Nah, dari sana 2019 angel investor saya itu menyamperin saya, merayu-rayu saya, mengentertain saya untuk beliau mau men-chip in. Sampai saya tidak mau 2 kali, itu akhirnya saya nggak tega juga karena beliau relasi saya baik sekali. Orangnya orang angel ya, namanya angel. Sampai detik ini juga angel saya itu tidak bertanya, EBITDA positifmu gimana, minusmu berapa, plusmu berapa, kapan profit share kita, kapan dividen, tidak pernah bertanya. Sepeser pun, sedetik ini pun tidak pernah. Itu angel saya. Malah ketika beliau ketemu saya, gimana cash flow kantor, sehat, apa perlu saya chip in lagi? Itu angel, Mas. Itu saya sampai sekarang itu orang kartu as saya lah. Yang kedua, saya mendapatkan capital venture itu karena saya yang meminta. Kenapa? Karena saya melihat capital venture ini manajemen pengelolaannya sudah well done. Manajemen strategik, manajemen keuangan, manajemen mereka punya tim yang memanage startup. Dan saya saat itu butuh itu karena saya melihat duit saya terlalu banyak dan itu tidak baik buat saya. Orang itu kalau punya duit ada 2 pilihan, Mas. Menghabiskan untuk memperkaya diri atau menghabiskan untuk beribadah. Nah, padahal orang itu ngasih duit saya bukan untuk memperkaya atau suruh beribadah, tapi suruh scale up bisnis gitu. Nah, akhirnya saya ketakutan ketika duit itu ada di rekening saya minta capital venture ini untuk memanage tim saya. Dan alhamdulillah dengan capital venture perusahaan saya tertata dengan baik sekali. Projection pun meleset tidak gede di akhir 21, tapi ada meleset juga. Tapi itu adalah salah satu gambaran bahwa mendapat investor itu sekarang itu hampir sangat kecil bisa mendapatkannya kalau kita belum ada traction-nya, Mas. Belum ada transaksinya, belum ada hasil produk yang sudah berjalan. Jadi kalau kita mencari maksimal, kalau Anda sudah, oke, saya punya akuisisi customer-nya udah 1 juta, 2 juta, ya, kamu bisa jual dirinya gampang. Tapi kalau belum, ini masih ide. Jadi kalau maksimal itu kayaknya harus ada triknya. Sebenarnya ada, saya juga mengajari teman-teman bagaimana sih membuat investor itu percaya ke kita. Itu ada triknya. Jadi gambarannya begini, jangan pernah kamu menodong
ke investor bahwa kamu butuh uang 5M. Jangan pernah. Tapi ini related ya sama investor elevator pitch ini. Tapi kamu mempunyai trik bagaimana kamu mempunyai financial projection selama 1 tahun, revenue-mu bagaimana, EBITDA mau akan di tahun berapa, jika Anda berinvestasi senilai ini. Ini itu maksudnya apa? Ketika kita berbicara financial projection, di bulan pertama kamu akan butuh modal berapa untuk operational cost. Bulan berapa sampai bulan berapa untuk develop. Di bulan kesekian kamu akan mendapatkan akuisisi customer yang pertama sekian. Akhirnya kamu akan membutuhkan uang dalam 1 tahun itu misalkan 500 juta. Tapi kamu membutuhkannya setiap bulan. Di bulan pertama saya butuh uang 100%-nya sekian. Uang nanti di bulan kedua itu tidak 100% Pak, karena kita udah jadi produk, customer kita targetnya, projection-nya 1 ke bulan kedua. Jadi kami tidak butuh 100%, kami butuhnya 95%. Jadi menurun kebutuhannya, tapi kamu sudah punya projection bahwa kamu butuh 500 juta. Maka uang 500 juta itu saya tidak minta dibayar di depan. Saya minta per bulan untuk operasional yang saya butuhkan dari financial projection. Itu trik saya ketemu capital venture. Dan semuanya tertarik. Kenapa? Balik lagi. Don't be a greedy. Jangan rakus. Greedy. Jangan rakus. Tapi saya sampai detik ini kalau ditanya benefit saya pribadi, saya tidak dapat lebih dari 1% dari modal investasi semua investor saya pribadi. Tapi saya melepaskan hampir equity saya hampir lebih dari 40%. Totally untuk apa? Saya untuk scale up tim dan produk. Nah, investor semuanya sangat senang di sana, Mas. Bukan untuk uang uang lain-lainnya. Itu lain-lain itu buat owner. Saya kasih tahu cerita bahwa saya tidak meminta salah angel saya itu membelikan saya mobil hadiah buat saya. Itu satu priceless bagi saya. Saya tidak minta uang dia buat saya pribadi, tapi beliau membelikan saya mobil satu karena saya nggak punya mobil saat itu. Itu priceless bagi saya. Karena apa? Karena tidak termasuk anggaran di perhitungan investasi. Beliau juga mungkin merasa, loh kok Mas Asmi nggak minta apa-apa gitu. Itu beliau kasih mobil. Tapi itu menjadi salah satu value bahwa kita sebagai hustler, founder, bukan mencari duit, gitu, tapi membangun company. Itu yang mahal. Kita membangun perusahaan. Ketika orang-orang itu melihat kamu berpikir mindset-nya adalah membangun company, mereka melihatnya berbeda. Jadi intinya bahwa kita harus bermindset bahwa bagaimana membangun perusahaan, bukan bagaimana founder itu akan mendapatkan benefitnya. Jadi menjadi founder itu sebenarnya menjadi musibah sebenarnya, Mas. Bagi saya musibah gitu. Makanya saya lagi pengunduran diri jadi CEO gitu. Nah, kenapa? Karena kalau jadi CEO dan founder itu harus siap miskin gitu. Jadi finansial pribadi saya itu udah kayak roller coaster gitu kan. Nah, ini menjadi pengorbanan sebagai founder. Ketika itu kita lakukan, investor itu akan melihat berbeda gitu. Wah, ini ternyata founder memang totalitas gitu kan. Untuk company, how to grow the company, bukan how to become a rich people. Jadi another rich people itu bukan gitu. Nah, ini yang memastikan bahwa kita bisa kuat di sana. Lalu untuk elevator pitch, ini kembali lagi membangun trusted dulu. Kalau kamu udah trusted, sudah terpercaya, sudah tervalidasi, orang itu melihat itu beda kok. Jadi elevator pitch itu akan menjadi, mohon maaf, saya sekarang juga lagi dikejar-kejar sama capital venture gitu. Sudah ditanya-tanya gitu, Mas pendapatannya gimana? Udah beda positif, kok kita gini. Loh, boleh nggak ya? Kira-kira butuh funding lagi nggak ya? Oh nggak Mas gitu. Saya lagi nggak menutup diri gitu. Karena kemarin hasil meeting final dengan komisaris 2024 saya sudah harus preparation untuk IPO gitu.
Tadi saya tidak butuh duit, gitu. Saya mau memperbaiki finansial saya, cash flow saya bagus, di mata OJK nanti dibaca BI itu oke. Nah, baru kita next levelnya, mimpinya ke sana gitu. Tapi kalau kita bicara bagaimana how start the business, ya mungkin tidak juga semua berdasarkan dari investor kapital, Mas. Tapi IBISMA kan juga fasilitator gitu kan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi salah satu goal juga untuk bisa menjadi create a product with the small money gitu kan. Dengan uang sedikit itu kan bisa. Itu menurut saya gitu. Ya. Terima kasih Pak Asmi atas jawabannya mengenai strategi dan mindset ya soal funding. Jadi memang betul sebelum movement itu mindsetnya dulu dibenerin. Setelah mindset, manner, baru movement. Dan memang yang terpenting dari belajar dari senior seperti Pak Asmi ini ya lebih ke mindset dan manner itu. Karena anak muda itu Pak Asmi kadang pinter-pinter cuman kurang sabar. Ya. Saya sabar loh Pak menunggu Morbis mau tanda tangan kontrak sama Rekam gitu Pak. Ini waktunya sudah mepet untuk kita sesi tanya jawab. Mungkin gimana Mbak Tuti? Apakah? Oke, terima kasih Pak Asmi atas materi dan jawabannya atas kegelisahan teman-teman di sini. Nanti kita bisa ngobrol lagi nih, ada yang kasih saran nih. Kalau bisa dibuatkan grup untuk menampung ide gagasan. Oh ya, nanti. Oh ya, lupa ini sekaligus promosi ya. Di UI itu kita punya IBISMA gitu. Kita punya IBISMA UI. Bagi teman-teman mahasiswa terutama yang pengen merealisasikan ide bisnisnya, itu bisa lewat IBISMA UI, karena di IBISMA UI kami juga punya mentor dan seringkali mendatangkan mentor-mentor senior dari ahlinya, dari praktisi langsung, dari CEO langsung seperti Pak Asmi dan yang lain-lain. Setelah itu mungkin teman-teman next step-nya bisa ke ASMI namanya, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia, punya Dikti. Bukan Pak Asmi ini ya, ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Terus yang ketiga, ini levelnya lebih tinggi lagi itu di Startup for Industry di Kemenperin. Nah itu kebetulan aku udah pernah ikut tiga-tiganya, jadi mungkin mulai dari situ milestone-nya. Karena kalau masih ide itu masih butuh 2-3 tahun untuk validasi. Sampai bisa benar-benar taking profit dari situ. Kalau langsung ke Pak Asmi, nanti dulu. Step by step. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Asmi. Sekali lagi kami berterima kasih, tim UI Academy berterima kasih, partisipan di sini berterima kasih, terutama BSI UI juga berterima kasih kepada Pak Asmi atas materinya yang disampaikan, atas waktunya Bapak. Terima kasih. Mungkin setelah ini kami kembalikan ke MC. Monggo Mbak.